Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ega di kuliah online ya. Kali ini mau membahas tentang teori bahasa otomata. Materinya mengenai finite state automata atau biasa kita kenal dengan FSA. Apa sih itu FSA? FSA merupakan bahasa automata hingga adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan suatu sistem dengan jumlah state keadaan terbatas. Suatu finite state automata memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain. Nah, himpunan dari si FSA ini dia terdiri dari himpunan state atau key, kemudian ada alfabet sigma, kemudian ada fungsi transisi delta, kemudian ada initial state, misalkan initial state-nya Q0, kemudian start state itu berarti state awal, kemudian final state itu berarti state akhir. Mesin FSA digambarkan dalam bentuk lingkaran dan busur yang menjelaskan pertama lingkaran menyatakan state atau sebuah kedudukan atau key-nya. Key-nya nanti adalah nama state tersebut. Kemudian label pada lingkaran adalah sebuah nama state tersebut. Kemudian ada busur yang menyatakan sebuah transisi. Kemudian ada juga label pada busur menyatakan simbol itu. Kemudian ada juga lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal dan lingkaran ganda menyatakan state akhir. Contohnya, misalkan di sini ada state Q0. Aduh, jelek ya, maaf. Hapus dulu. State Q0 di sini. Kemudian ini adalah busur. Busur yang menyatakan transisi, nih ya, ke Q1 misalkan ya. Nah, di sini Q0 berarti ini adalah state Q0. Jadi ini lingkaran adalah state. Kemudian label yang ada di dalam lingkaran ini disebut nama dari state tersebut. Jadi Q0 misalkan transisi ke Q1. Nah, label yang di atas transisi seperti ini disebutnya adalah inputan. Jadi Q0 input A pada Q1. Kemudian untuk lingkaran didahului sebuah busur tanpa label. Nah, ini adalah state awal atau start state-nya. Kemudian lingkaran ganda menyatakan state akhir. Ini dia lingkarannya ganda, berarti dia adalah final state atau start atau state akhirnya. Nah, kalau kita buat tupelnya berarti key sama dengan ada key 0 ada key 1. Kemudian untuk sigmanya, inputannya misalkan di sini saya ada B. Jadi A, B. Kemudian start state-nya di mana? Start state-nya dia berada di sini, berarti start state-nya ada di key. Final state-nya ada di key 1. Oke. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya, selanjutnya contoh mesin FSA nih di sini. Contoh mesin FSA, misalkan di sini start state-nya ada di X. Membacanya adalah X input A pada Y. Y input A pada X, X input B pada Z, Y input B pada Z. Z input A atau B pada Z. Kita bisa buat tabel transisinya. Membuat tabel transisinya seperti ini adalah fungsi transisi, kemudian ada
state X, Y, dan Z. Kemudian ada inputan A dan B. Jadi di sini adalah inputan. Kemudian yang bagian sebelah sini adalah state. Nah, jika X diinputkan A, maka dia X input A ke Y. Kemudian kita lihat lagi di sini X input B kemana? Oh, ke Z. Selanjutnya Y, step Y input A pada X, Y input B pada Z. Kemudian Z input A atau B, Z input A pada eh, A input B pada Z. Jadi Z input A pada Z input B juga pada Z. Jadi ini adalah aturan tabel transisinya. Jadinya bentuknya seperti ini. Diperhatikan untuk membuat aturan tabel transisi, sebelah sininya kita tulis stepnya terlebih dahulu, kemudian bagian atas itu adalah inputnya. Selanjutnya, transisi bila diberi input A, B, A, B, A. Nah, jadi eh, di dalam FSA kita juga bisa mencari sebuah string. Apakah string itu diterima, apakah ditolak? Untuk string yang sampai pada final state, itu nanti statusnya akan diterima. Tapi kalau string tersebut di akhir simbolnya tidak sampai final state, maka dia statusnya ditolak. Di sini contohnya ada satu input A ke dua input B ke empat input A atau B ke satu input B ke tiga input A ke dua input B ke tiga input B ke empat. Nah, kalau kita mau berikan string A, B, berarti dimulai dari start state nih. Dimulai dari start state, input A. Berarti kan ya, input A ke 2. Satu input A ke 2. Selanjutnya, 2 input B ke 3. Berarti 2 input B. 3. Selanjutnya, 3 input A. Karena kan A, B, A, B, A ya. Berarti 3 input A ke 2. 2 input B lagi ke 3. 3 input A ke 2. Nah, 2 ini merupakan final state atau bukan? Nah, kalau misalkan bukan final state ya, karena 2 ini bukan final state, maka dia statusnya ditolak ya. Ditolak karena bukan final state. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ada lagi nih, jika string A, B, A, B, B. Coba, kalau kita buat string A, B, A, B, B ya. Berarti kita buat dulu nih si tabel transisinya. Sorry, si transisinya. Kemudian, satu input A. Satu input A ke 2. Kemudian, 2 input B. 2 input B kemana? 2 input B ke 3. Selanjutnya butuh A lagi berarti 3 input A ke 2. 2 input B ke 3. 3 input B ke 4. Lalu 4. Lalu 4 input B ke 4. Nah, 4 di sini sebuah final state atau bukan? Dia merupakan final state, betul. Maka statusnya ditolak.
terima. Gitu ya. Jadi kalau dia sampai pada final state, maka statusnya diterima. Tapi kalau dia tidak sampai final state, maka nanti statusnya akan ditolak. Nah, apa sih bedanya FSA sendiri itu kan terdiri dari DFA dan NFA. Nah, apa bedanya nih antara DFA dengan NFA? Kalau DFA itu dia satu jalur, sedangkan NFA itu dia dua jalur atau lebih. Kayak gimana? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama adalah DFA terlebih dahulu, di mana deterministic finite automatic. Contohnya di sini start state di Q0, kemudian final state-nya ada di Q4. Q0 input B pada Q5, Q0 input A pada Q1, Q1 input A pada Q5, Q1 input B pada Q2, Q2 input A pada Q5, Q2 input B pada Q3, Q3 input B pada Q5, Q3 input A pada Q4, Q4 input A atau B pada Q5. Q5 input A atau B pada Q5. Tupelnya berarti Q-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kemudian untuk sigmanya ada A dan B. Start state-nya ada di Q0 dan final state-nya ada di Q. Kita buat terlebih dahulu tabel transisinya. Ya, tabel transisinya di sini biar lebih gampang kita kecilkan dulu ya cara membuatnya. Q0 input A, Q0 input A pada Q1. Q0 input B pada Q5. Oke, Q1 input A pada Q5. Q1 input B pada Q2. Kemudian Q2 input A pada Q5. Q2 input B pada Q3. Q3 input A pada Q4. Q4 input Q3 input B pada Q5. Q4 input A atau B pada Q5. Q5 input A atau B pada Q5. Ini sudah Q5, ini sudah Q5. Sudah kita dapatkan hasilnya. Sekarang bila diberi string A, B, B, A, berarti kan Q0 input A. Q0 input A ke mana? Ke Q1. Q1 input B, Q1 input B ke Q2. Q2 input B sekarang diminta. Q2 input B pada Q3. Q3 input A pada Q4. Tadi Q4-nya final state bukan? Final state. Maka statusnya di jadi DFA dia dibilang satu jalur karena dia masing-masing busur itu ke satu state gitu ya. Jadi satu inputan untuk satu state. Jadi dia nggak ada yang ganda. Contoh lagi di sini. Q0 input A pada Q0, Q0 input B pada Q1, Q1 input A pada Q1, Q1 input B pada Q2, Q2 input B pada Q2, Q2 input A pada Q1. Fungsi transisinya. Fungsi transisinya, cara kita membuat fungsi transisi itu sebenarnya sama kayak tabel transisi, hanya saja dia di sininya dibentuknya penjabaran seperti ini, tidak berbentuk tabel ya, tapi isinya sama. Q0 input A mana? Ke Q0. Q0 input B ke Q1. Q1 input A, Q1. Q1 input B, Q2. Q2 input A, Q1. Q2 input B, Q2. Oke,
Sekarang bila diberikan string A, B, A, B, berarti kita buat nih transisinya. A, B, A, B berarti Q nol dulu. Q nol input A gitu ya. Q nol input A kemana? Ke Q nol. Kemudian Q nol input B ke Q satu. Selanjutnya Q satu input A ke Q satu. Q satu input B ke Q dua. Q dua final state bukan? Final state. Maka diterima. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini latihannya. Silahkan di screenshot. Kemudian eh, coba kalian jawab. Jadi di situ ada start state-nya di q nol input A atau B ke q satu q satu input B ke q nol q satu input A ke q satu. Nah, kalian coba buat fungsi transisinya. Kemudian kalian isi juga untuk tabel transisinya dan bila diberi input AB AB apakah diterima atau ditolak. Selanjutnya ada lagi di sini, ini ada sebuah tabel transisi. Kemudian kalian buatlah fungsi transisinya. Setelah itu baru gambarkan mesin DFA-nya berdasarkan dari tabel transisi di atas. Jadi di situ sudah ada keterangannya untuk start state-nya apa, final state-nya apa, kemudian tabel transisinya untuk mengarahkan dia kemana-kemananya. Nah, kalian tinggal buat aja mesin DFA-nya. Oke? Kalau misalkan masih ada yang kesulitan atau kurang dipahami, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nah, yang nomor tiga, ini juga latihan untuk membuat sebuah mesin DFA-nya dari tabel transisi yang tersedia. Jadi di sini sudah ada start state-nya, kemudian sudah ada final state-nya. Loh, kenapa? Kok final state-nya di sini ada dua? Bagaimana caranya kalau kita membuat sebuah final state yang ada dua? Kita ke mesin. Contoh mesin. Nah, oke, kalau seperti ini kan final state-nya hanya satu ya. Kalau kita mau buat dua, misalkan ada Q 4 dan Q 5, maka tinggal kita lingkari saja di sini. Ada dua lingkaran. Nah, kalau seperti ini berarti final state-nya ada di Q 4 dan Q 5. Gitu ya. Mudah bukan? Kita balik lagi. Nah, ini latihannya juga seperti itu. Jadi nanti untuk membuat final state-nya, kalian cukup membuat lingkaran dua pada state Q0 dan pada state Q2. Selamat mencoba. Lanjut kita masuk pada NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Nah, di sini dia memiliki dua jalur. Bagaimana nih dua jalur? Jadi, bisa 0, 1, atau lebih busur keluar transisinya. Contohnya di sini, misalkan di sini X input A X input A pada X juga dapat input A pada Y. Jadi di sini dia memiliki busur yang bisa keluar eh, 0, 1, atau lebih. Berarti 2, 3 pun dia boleh. Kalau misalkan di sini nantinya ada Z, kemudian dia mau input A pada Z, itu juga bisa saja. Gitu. Kemudian untuk NFA diwajibkan, itu nggak kelihatan ya. Diwajibkan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kayak gini. Penulisannya kenapa? Karena di sini kita bisa dua atau lebih busur keluar yang sama. Kemudian di sini juga boleh tidak ada inputan, tetapi kita menyebutnya sebagai null set. Jadi bukan kosong, bukan kosong, tetapi null set.
Oh, jadi di sini kalau kita buatkan tabel transisinya berarti X input A pada X input A pada X juga input A pada Y. X input A, Y, A. X atau Y. Kemudian X input B, X input B pada Y. Y input A pada Y. Y input B tidak ada. Berarti bukan kosong, melainkan nol set ya. Sampai di sini dipahami. Kemudian note ini silahkan kalian catat di buku catatan kalian agar tidak lupa. Hmm. Contohnya lagi misalkan ditanya final input pada Q0 input A pada Q0. Q0 input A juga pada Q1. Q0 input B pada Q1. Q1 input A pada Q1. Q1 input B pada Q1 ya. Nah, sekarang coba kalian gambarkan mesin NFA dengan key-nya adalah key 0 dan key 1. Berarti state-nya ada dua, key 0 dan key 1. Kemudian inputannya ada 0 dan 1. Start state-nya ada di Q0, final state-nya ada di Q1. Sigmanya di sini ada Q0 dan Q1, 0-nya Q0, Q1. Kemudian Q1 input 0, 0 set, Q0 input 1, Q1, Q1 input 1, Q0, Q1. Nah, ini silahkan kalian buat ya gambarnya nanti seperti apa. Boleh kalau misalnya masih bingung, boleh dicoba eh, lagi penjelasannya tadi diulang kembali. Kemudian kalau masih belum ngerti juga boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan saya barusan tentang DFA dan NFA, apakah kalian sudah bisa membedakan mana itu DFA dan mana itu mesin NFA? Bagaimana caranya untuk membedakannya gitu kan? Cara mudahnya, kalian bisa buat dulu tabel transisinya. Nah, kalian bisa lihat di situ untuk tabel transisi DFA dan NFA, karena mereka sangatlah berbeda ya. Nah, dari situ kalian baru bisa menyimpulkan apakah mesin tersebut DFA atau NFA. Sebagai latihannya, agar kita lebih memahami apa itu DFA dan NFA, coba kalian eh, jelaskan dan berikan contoh masing-masing mesin tersebut. Jadi kalian buat mesin DFA, kemudian kalian jelaskan kenapa dia termasuk DFA, dan kalian buat juga mesin NFA, dan kalian jelaskan kenapa itu termasuk ke dalam mesin NFA. Ya, kalau kalian sudah bisa membuatnya dan sudah bisa menjelaskannya, berarti kalian sudah memahami mana itu DFA dan mana itu NFA. Oke, sekian dulu kebersamaan kita hari ini untuk penjelasan finite state automata. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.